Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah kuliah subuh Masjid Al-Abrar Sungai Betung yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya saya diundang pada subuh yang lalu, tapi karena kondisi pada waktu itu hari hujan, kaki dan sakit. Pas kebetulan kita mau menyeberang rumah, ada orang melintas, entah ada nama lantak, entah ini nama lantak. Buntung tak tumbang, buntung meleleh. Ya, tapi kata sosaki sih waktu itu loh. Malam dulu sosaki. Jadi mohon maaf saya kepada Bapak Ibu tidak bisa hadir pada hari Selasa yang lalu. Maka saya telepon pengurus, ayolah kalau bisa ada yang bisa saya ganti lagi nanti. Malah hari subuh ya. Salawat dan salam tidak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subuh ini kita akan uraikan surah Al-Anfal ayat 45 sampai 49. Ayat ini menceritakan keadaan waktu perang pertama kali di dalam Islam, yaitu perang Badar. Jadi dulu orang ini orang ini kan tidak menghadapi musuh itu di depan. Tak sama musuh hadapi tidak cuma dulu. Tak berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Perang zaman sekarang adalah perang peradaban. Ya, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 249 Allah terangkan bahwasanya kam min fi'atin qalilatin ghalabat, ya. Jadi berapa banyak orang bisa menang golongan sedikit, bisa mengalahkan golongan yang banyak. Nah, itu. Di kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak orang yang bisa mengalahkan golongan yang besar. Ya, dia sedikit tapi yang dihadapinya besar dengan izin Allah. Jadi waktu itu umat Islam seketek, umat orang kafir banyak menang waktu itu. Apa rahasia kemenangannya? Itu tidak uraikan. Kalau kita ingin berjuang menghadapi hidup ini, ada 6 macam. 6 macam tadi semua. Jadi apa juga perjuangan awak menghadapi musuh yang nampak, menghadapi yang tidak nampak. Perjuangan demi perjuangan diperlukan 6 macam. Yang pertama, boleh masuk tadi.
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Di syarat yang pertama kalau kalian berjuang itu adalah fasbutu, teguh hati, istiqamah, jangan gonjang. Awak kadang kan tidak tahan orang. Jadi kalau awak berjuang, syarat pertama adalah istiqamah, tidak luntur karena, tidak tumbang karena ancaman, tidak goyah karena godaan, tidak hancur gara-gara apa namanya itu fitnah. Ada orang saya tengok dia apa orang heboh-heboh tentang bangkai laut di Tangerang. Bisa nak tantu yang nampak membuat masuk akal ke Surabaya. 30 kilo bangkai laut nak tantu yang membuat sakal mungkin. Ada orang petani penelayan yang kuat gagah. Saya tidak sebutkan namanya. Polong itu nyoto ya, orang kecil. Jadi tulang sesuatu lagi ya. Saya tidak akan menyerahnya Pak. Sampai kapanpun saya berjuang. Jadi itu. Kau tahu mana? Ya, tolak jangan ditolak. Situ kadang nansa pokok itu bayar. Ya Pak. Tahu ya. Orang kau ini tu kan. Tolak mah. Ya Pak. Ada. Kau itu ya. Situ tidak ada orang Pak. Ada yang berupa ancaman terhadap keluarga, ancaman terhadap segala macam. Kamu kalau masih berbuat lagi, nyawa keluarga kamu tidak akan terjamin. Itu enggak lagi. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum ke mana kamu mau tadi? Yang mengerti ngaco aja. Nanya, bajer dia. Sebegini nanya harta banyak, sopunya aja, berapa miliar nanya pangkat, kami angkat dia pangkat yang paling tinggi. Nanya udah penusian cak, sopui anak siapa? Cik dia. Asal syaratnya satu, berhenti menyiarkan Islam. Bila dapat artinya, dapat selosok dapat kenyomong ke kafir itu. Andai kata matahari diletakkan di kananku, bulan di kiriku, selangkah pun saya tidak akan turun. Tidak itu coba Nenelo awak kan kadang tidak tahan orang gerotak kau tidak tahan oleh gerotaknya tidak tahan oleh nyapu itu ada ya dari sini itu tidak pun tertolong tidak ini dulu ya Pak gerotak tidak tahan alah ya banyak lagi tuang mah Pak untuk deh. Oh, ini kamu betalin di BPT tidakmu, pejabatan tidakmu, beproduksi tidakmu. Ini itulah aja. Biar kami pegang kamu saji kalian tu, ikut kami ibadah sama kalian. Sudah itu, pegang kalian ke kami seminggu bulan, pegang kalian ke menyembah berhala kami satu-satu. Ngomong Nabi dia turunlah ayat qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir
takut itu Muhammad. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ujung ayat. Lakum dinukum waliyadin. Ini selalu saya sampaikan kepada para jemaah. Ayat ini hanya berlaku bagi kita dengan agama lain. Dah awak sama awak pakai ayat kekerap. Pak, mau saja Pak. Tak boleh aku boleh adin. Oh, tak bisa. Saya Pak. Mau saja Kak. Mau saja Kak. Tak boleh aku boleh adin. Agama kau ni kalau agama ini tidak berlaku. Tidak berlaku dengan kita. Berlaku ayat ini dengan agama lain. Jadi syarat perjuangan kemenangan yang pertama, ingin menang dalam hidup, berhasil hidup, istiqamah. Jangan ya. Ya. Orang awak kata nanti belum nampak kalau juga Malaysia soto. Menurut jadi soto. Ayo istiqamah aja lah. Awak tak tahan awak. Nampak orang berkeramba, orang berkeramba. Oh, orang ada ilmu kan? Orang tahu ilmu orang. Berhenti kata dong. Sesuai dengan bidang kita lah. Dalam cukup dulu. Nampak orang ikan lele pak. Dan buat pulau lah ternak lele pak. Dan gali tanahnya pak. Dan bebas plastik. Masuk sipu itu. Ikan lele. Orang tahu ilmu tentang itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si buiku, si kuindak menjadi Bapak. Bapu tinggal 5 baliku tinggal Bapak. Abi makan di ibu orang sana. Ada sekolah sana Pak. Semua orang aja sana. Orang tahu sekolah. Ini ada ahli situ jadi ngatur kan? Iya Pak. Termasuk yuk keramba ada sekolah hujan lagi, banjir lagi apa? Istiqamah aja lah, dan sesuai di bidang awak. Istiqamah aja lah. Di seluruh Pak. Ada. Di kesimpulan itu ya, ndak bidang awak, ndak jadi terpengaruh oleh apalagi topik, banyak apa yang topik saya itu sekali panen sekian puluh juta, boleh baru kali topik baru ngapol ni kawan, kah cubolo, nakal lain dong, kan? Alom pelbalia, nakal lain dong, jadi betul badan, asal tidak apa boleh. Itu istiqamah nawal. Istiqamah, teguh pendirian awak, jangan gentar apapun yang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan saya di sekolah, waktu saya masih ngajar dulu, sabar tahu Pak, mohon tahu lapor ada PHJ. Kini lulus Pak, diangkat semuanya pegawai P3K. Dia mengirim apakah Pak terlulus Pak, alhamdulillah ya, berkat kalian istiqomah sekian tahun lamanya menunggu, Allah kasih itu. Lulus Pak, bersama Pak, awak sih 7 tugas, awak lulus, tinggal menunggu saja lagi. Apa tuh? Istiqomah. Perjuangan kita dalam hidup yang pertama syaratnya teguh hati. Bahasa ini namanya istiqomah. Yang kedua, wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Syarat yang kedua, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kamu menang,
agar kamu sukses. Kok ketika nabi katakan Tuhan ya. Ketika mendapat katakan Tuhan, ketika susah tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Itu masalahnya. Konang Tuhan banyak-banyak berzikir kepada Allah, kok banyak pengertiannya. Ingat Allah, kok banyak pengertiannya. Tidak cik ingat-ingat itu ya. Tapi zoki itu baik Pak. Ya ibadah laksanakan kepada Tuhan. Jangan sampai macam kecil orang pengantin baru. Dan pakai sawar seminggu, 2 minggu lah tak ada malam tu. Kanang dan berkomo, jangan sebalik, jangan dua kau kanang dan mo, yalah. Kanang makasih abang adu antenasi, antenai kan, sebalik jangan dua kanang dan komo, ayalah. Teka jo bini je ke rumah, kanang cina pola bang teka jo, kanang kita tahu, kanang tahu. Lagi satu ini aja ketipu pula le, bapa jadi. Ingat apa kita tadi kan? Dengan itu sih dulu, kanang itu dulu antenasi. Itu bang. Jadi zikir banyak. Perjuangan dulu, jalan Ta'ala wa berjuang. Bangkit mulai dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi awak beserta Allah. Apa baik ke kebun watak, apa baik ke kebun sawit, entah apa yang terjadi di situ. Zikir Pak, zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali ya. Mau bangkit dari rumah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu insya Allah dia diselamatkan oleh Allah dari segala bencana yang datang secara tiba-tiba. Entah binatang buas yang mengganggu, entah segala macam. Zikir Pak. Kan? Amak pe menggale apa menggale baca zikir ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnini kayakan aku. Mau hebat lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak berzikir. Mau tengok orang naik tower koyo masa-masa lampu tower apa jemaah. Apa nama motor resiko tuh dari tower tinggi. Kadang-kadang dapat tali, tak pakai pengaman. Baca ayat, zikir. Berbanyak kita berzikir kepada Allah. Insya Allah perjuangan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama istiqamah dan kudu berzikir. Yang ketiga wa atiullah wa rasulah. Laksanakan perintah Allah Rasul itu. Jangan angin-anginan aja. Tak ada melaksanakan perintah Allah, salat, kojong, ketika pergi ke Malaysia di tengah laut di omong-ambingkan oleh gelombang besar. Tujuan awal dulu banyak pergi masuk cetul satu bagi si sopan. Ndak mana ngaji, mana abang. Nah, dia berkata sendiri, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong kami ya Allah. Itu semayang
kami ya Allah, puasa kami sudah ya Allah. Ayolah, Allah tolong sampai sewanten. Sampai sewanten, enggak sayang indah, puasa indah. Itu apa nama-nama? Itu kadang apa cakap apa? Lalu apa itu sewanten? Sayang indah, puasa indah, perjumpaan indah. Nah, kalau semantung, kalau sampai itu dah, kalau semantung kau lain aja dulu. Kau kami sampai situ. Ya Pak, ada orang itu Pak. Bayangkan, bangki malaria. Ada lebih saja itu Pak. Aku nak semayang bangki malaria. Bisa lah boleh turun. Cukup makan boleh turun. Makan bangki malaria lebar kan? Makan lebar itu Pak. Bangki malaria ada kan? Susulan malaria. Tak bisa. Awak remeh-remeh kan ibadah orang. Apunyu perintah Allah Ta'ala kau awak sodol. Apalagi sholat. Nah, sholat itu awakku. Di situ sesuatu kunci masalah di sholat itu dia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kamu kepada Allah melalui sabar dan sholat. Aku nak sholat lah. Sholat indah, puasa indah. Aduh, mantu, cinta dan bagaimana mantu dalam muda. Kini kau terima ada kamu kau bapaknya. Dulu dah ada, kini jadi nak mulus perjuangan awal lu patuh apa saja perintah Allah itu dikerjakan. Jangan banyak protes. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Ya. Kan kalau kaji dulu 42 rakaat sekurang-kurangnya awak kojong perintah Allah itu sholat dalam sehari. Apa banyak orang ya? Iya. 7 rakaat sholat wajib subuh sampai isya. 2 rakaat sholat sunnah rawatib sudah sebelum dan sesudah sholat fardu. 7 tambah 2 29. 11 rakaat tahajud witir 40. Tambah sholat sunat suruh 2 rakaat 42. Atau dawa suruh duha 40. Tuh, kalau konjong saya semalam itu di sholat aja bau. Alun di puasa le, alun di zakat le, dan lain sebagainya. Laksanakan perintah Allah dan Rasul itu. Ya pilih-pilih. Kau kan banyak pilih-pilih. Mana nang ketujuh di selewawa, oh kojong. Nanda ketujuh di selewawa, dah ojong dah. Anak mula. Laksanakan perintah Allah itu secara konsekuen. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang ketiga.